Sekarang kita lanjut dengan persiapan sebelum memandikan sang mayit. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah, pertama sesuai wasiat si mayit. Jadi didahulukan apabila seseorang berwasiat untuk dimandikan oleh seseorang, maka dia yang paling berhak. Jadi bukan imam kelurahan. Walaupun ditunjuk oleh pemerintah, tapi kalau orang itu berwasiat, maka didahulukan wasiatnya. Misalnya, tolong kalau saya meninggal, katakan pada si fulan supaya mengurus jenazahku, maka didahulukan wasiatnya. Kemudian ayahnya, atau kakeknya, atau anak laki-lakinya. Jika yang meninggal itu laki-laki. Inilah pentingnya kenapa kita mempelajari hal ini, karena kita tidak terlepas dari tiga keadaan itu. Apakah kita sebagai anak, atau kita sebagai bapak, atau kita sebagai kakek. Dan dari urutan pengurusan jenazah itu, kita yang paling berhak, keluarga terdekat yang paling berhak. Bukan imam kelurahan atau orang lain yang misalnya bisa ditunjuk pada daerah tersebut. Kalau wanita, ibunya yang paling berhak, ibunya atau neneknya atau anak perempuannya. Jika tidak ada yang mampu, semisal dari tidak ada yang mampu, maka keluarga si mayit boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya untuk memandikannya. Dari urutan orang-orang yang berhak memandikan jenazah, seorang perempuan tidak bisa dimandikan oleh laki-laki, dan laki-laki tidak bisa dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri. Hanya itu yang boleh. Artinya kalau suami istri boleh saling memandikan. Suami boleh memandikan istrinya, dan istrinya boleh memandikan suaminya. Adapun untuk kasus pada anak-anak, kalau dia masih bayi, maka dia boleh dimandikan laki-laki atau perempuan. Kalau dia masih bayi. Jadi tidak mesti kalau bayinya laki-laki harus laki-laki juga. Perempuan boleh memandikannya. Sebagaimana ketika anak Rasulullah SAW Ibrahim meninggal, dia dimandikan oleh perempuan. Begitu juga anak perempuan, dia cuma punya batasan 7 tahun ke bawah. Apabila tidak ada perempuan yang bisa memandikannya, dan hanya ada laki-laki, maka yang memandikannya itu umur 7 tahun ke bawah, hanya untuk umur 7 tahun ke bawah. Setelah 7 tahun ke atasnya tidak boleh lagi. Dia harus disisakan kepada perempuan. Kemudian tempat memandikan jenazah harus tertutup baik dinding maupun atapnya. Jadi sebaiknya ketika biasanya kan kita mengambil tempat di teras, karena pertama mungkin tempat pemandian jenazah tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi sebaiknya ditutup, dikasih tirai supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian dianjurkan agar yang memandikan jenazah tersebut memilih 2 orang atau lebih, boleh lebih, 2 atau 3 orang dari pihak keluarganya untuk membantu memandikan jenazahnya. Dan sebaiknya yang ikut memandikan jenazah itu keluarga terdekat. Semisal anaknya tidak mampu, maka tidak mampu mandikan sendiri, kemudian menunjuk seseorang, maka orang yang diamanai itu boleh menunjuk 2 orang atau 3 orang dari kalangan keluarganya. Dari penjelasan makalah ini, mereka memilih 1 orang dari keluarga yang mungkin terlihat tanda-tanda kurang istilahnya kurang soleh lah, dan yang mungkin masih malas sholat. Itu kita panggil. Kedua, dia manggil lagi 1 orang yang terlihat tanda-tanda kesolehan padanya supaya dia lebih taat. Dan yang kedua, ada orang yang pertama itu supaya dia bisa sadar dengan melihat keadaan jenazah yang akan dimandikan. Kemudian kita melanjutkan dengan perlengkapan penyelenggaraan jenazah.
Adapun perlengkapan pengangkatan jenazah, yang pertama kain kafan sesuai kebutuhan. Jadi ini kain kafan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia perempuan atau laki-laki dewasa itu minimal 18 meter sudah cukup. Karena ukuran yang sering kita pakai kita di Makassar itu biasanya seperti ini. Dia ukuran ada yang 18 meter, ada yang 20 meter, sampai ada yang 35 meter. Tapi minimal itu yang 18 meter. Kalau ini 20 meter. Kalau amannya 20 meter, ambil pertengahannya. Ya. Kemudian kapas secukupnya. Kalau membutuhkan kapas lebih, maka kita tambah. Misalnya dia meninggal dalam keadaan banyak lukanya, maka dibutuhkan lebih banyak kapas lagi karena untuk menutupi luka. Kemudian jarum dan benang. Kenapa di sini dikatakan jarum dan benang? Karena rata-rata kain kafan yang kita beli yang ada itu cuma lebarnya kalau tidak salah cuma 70 atau 60 cm. Jadi dia harus 2 lebar. Tapi kalau ada kain yang lebarnya 120 itu tidak perlu lagi dijahit. Tidak perlu lagi dijahit. Iya. Jadi ini opsional. Kalau seperti yang dari saudara kita dari Muhammadiyah itu, memang mereka sudah menyiapkan kain kafannya dan semua rata-rata lebar. Iya. Kemudian kapur barus. Kapur barus dia ya minimal 100 gram lah, atau yang kalau yang bungkus lebih kecil dari ini 2 bungkus. Kalau yang 100 gram cukup 1 bungkus. Tali rapia, parfum, sarung tangan. Sarung tangan. Biasanya kalau kita yang beli yang paketan, biasanya tidak ikut sarung tangan seperti ini. Jadi sebaiknya itu dibutuhkan memang sarung tangan. Ini gunanya pada saat nanti yang membersihkan bagian perut. Dia harus pakai silet. Sebenarnya tidak efektif sebenarnya. Iya, dia sebaiknya ganti dengan gunting kuku seperti ini. Iya. Kemudian Ma'asyiral mukminin, kita berpindah dengan langsung praktek cara membuat kain kafan. Dalam urutan dalam urutan menyelenggarakan jenazah kan dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Tapi ketika itu teori. Tapi dalam prakteknya didahulukan dibuat kafannya sebelum dimandikan. Karena repot nanti kalau sudah dimandikan kafannya belum jadi. Jadi dia terbalik. Dalam prakteknya dia terbalik. Didahulukan kafannya, dibuat kemudian dimandikan. Jadi sebelum permandian 1 jam, kira-kira 1 jam sebelum dimandikan ini sudah dibuat memang. Kemudian ditaruh, nanti pada saat menjelang mau dimandikan, kemudian mayatnya diangkat. Jadi ada pun cara membuat kain kafan. Sini Mas. Ya, baring. Iya. Ya, sini. Iya. Kan dikatakan bahwa sebelum jenazah
dimandikan, maka dia ditutup dengan kain panjang seperti ini, kain panjang. Iya. Adapun cara ya bukan. Iya. Iya, ini kayak ini 90 kayak ini. Karena lebarnya kayak ini cuma 90. Biasanya kan ada orang yang gemuk. Jadi ini tidak muat, kecuali kalau dia muat badannya muat seperti bayi kan tidak perlu dijahit sebenarnya. Tapi rata-rata kan kita mesti jahit karena dia cuma 90. Adapun cara mengukur tidak ada ketentuan yang pasti. Artinya tidak ada pengukuran baku bilang cara mengukur itu seperti ini. Dia boleh mengukur dengan cara seperti ini. Kasih rapat kakinya. Iya. Dia ukur sampai mata kaki. Pas di atas mata kaki. Iya. Kemudian tidak, ya. Sampai telinga. Itu salah satu cara. Atau dia boleh memakai meter kain. Kemudian dia lebihkan maksimal 70 cm. Jadi biar tidak pakai ini, atau dia pakai tali rafia. Kemudian dia lebihkan 60 sampai 70 cm. Artinya ini teknis saja. Cari yang paling mudah. Atau dia mengukur seperti ini. Ukur pas. Kemudian dia lebihkan 60 sampai 70 cm. Kira-kira 60 sampai 70 cm. Seperti ini. Jadi atau kita pakai cara seperti ini. Iya. Iya. Karena lebarnya ini cuma 90 cm dan tidak bisa menutupi untuk dibalut, maka ini kita potong 6 potong ini. 6 potong karena kita akan gabung nanti. Jadi tabe. Iya. Iya. 1, pegang ujungnya. Iya. Tarik. Iya. Lepas ya. Iya. Langsung potong? Iya, 6 potong. Jadinya nanti 3 lembar. Ini 6 potong, jadinya nanti 3 lembar. Iya. Iya,
apa saja start yang sana. Iya. Ya bangun dulu. Iya. Dan yang perlu juga diketahui oleh peserta sekalian bahwa kain kafan itu tidak mesti warna putih, tidak wajib mesti putih, dia boleh warna lain. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa kenapa kita pilih warna putih? Karena pertama dia lebih suci, yang kedua Nabi SAW pernah berkata bahwa sebaik-baik warna pakaian kalian ketika hidup dan ketika mati itu putih. Maka kita pilih warna putih. Walaupun sebenarnya kalau keadaan tidak memungkinkan kemudian yang ada cuma kain batik saja tidak apa-apa. Iya, daripada harus menunggu sampai tidak diselenggarakan jenazahnya karena menunggu kain putih yang tidak ada kain putih. Iya, jadi kita biar kain batik, biar kain warna lain bisa. Sudah apa? Cukup 6? Cukup 6? Iya. Cukup? Iya. Cukup 6? Iya. Iya. Jadi iya, 2. Iya. Jadi ini kita pisah, ini pisah. Kita pisah dulu yang 3 lembar. Iya. 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 Iya, 3 ini. Iya. Dari yang ketiga ini kita ambil pinggirnya sebagai tali. Jadi kita pisah 3 lembar, yang 3 tidak terpotong, maksudnya tidak terpotong pinggirnya, kita sisakan untuk 3. Jadi yang 3 ini kita ambil pinggirnya sebagai tali. Kita lipat kira-kira 5 cm lah. Iya. Tarik. Kasih tegang ya. Kira-kira 5 cm. Kita ambil 5 cm. Iya. Jangan juga terlalu kecil. Biasa itu yang paling kecil, biasa ibu-ibu kalau bikin biasa kecil sekali. Iya. Kalau biasa pada saat dilepas waktu dikasih turun kuburan setengah mati yang karena kecil kayak tali saya kasih besar saja. Iya. Kita pisah dulu ya. 1. Ya. Iya. Iya. 1, 2, iya. 3. Ya. Iya. Jadi potongan pengikat kain kafan itu kita gunakan 5 tali ikatan. Dia boleh 7, intinya dia terikat. Iya, jadi minimal dia 3. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Iya. Iya. Jadi kita kira-kira ukur untuk bagian kepala segini.
Yang penting dia terikat. Biasanya bagian kepala tidak terlalu panjang. Iya. Nah, jadi ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya. Jadi coba sepanjang ini, sepanjang, iya, sepanjang, iya, agak sedikit, iya, ya, tapi ujungnya sini, iya, tapi iya, ya, sepanjang sedikit, ya, lihat sedikit, ya, iya, ya, ya, oke. Ya, putus di situ. Perlu diikat, iya. Biasanya itu yang menjahit perempuan, tapi tidak. Biasanya kalau perempuan yang menjahit itu biasanya dia duduk sambil menjahit sebenarnya. Jadi dia duduk baru dia menjahit. Bencana jadi repot sebenarnya. Padahal ketika menjahit seperti ini paling mudah sebenarnya berdiri. Jadi kain yang sudah kita ambil pinggirnya, kita satukan dengan yang belum diambil. Iya. Jadi kita ambil satu itu. Iya. Ambil satu dengan yang belum yang diambil pinggirnya sebagai tali. Iya. Iya, ke sana. Iya. Ya. Sebenarnya gampang cara menjahit, Bu. Kalau biasa ibu-ibu itu apalagi kalau orang tua kasihan, dia duduk. Soalnya dijahit biasa. Iya, jahit biasa saja. Dan boleh dijahit mesin, Bu. Kalau yang saya sediakan di masjid saya itu sudah terjahit dengan mesin, jadi sisa saya potong. Iya. Iya, kalau misalnya menjahit itu sebaiknya berdiri. Karena biasa itu ibu-ibu kasihan dia duduk jadi tergulung-gulung itu benang, jadi lam biasa jadinya. Kalau semisal ada tetangga yang tukang jahit, bisa dibawa ke sana sebelum dipotong. Ada juga mesin yang kecil itu. Iya. Dan sebaiknya itu kalau kita menjahit pakai jahit tangan, pakai benang jarum yang agak panjang. Karena biasa yang kita beli itu biasa kecil yang dikasihkan jadi repot sekali. Tarik ya. 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 Ulur ya. Mau tidak mau memang harus dipakai. Ya. Mau tidak mau harus. Tahan ujungnya, Mas. Iya. Tidak, insyaallah. Enggak.
Kecuali kalau kita duduk. Iya. Biasa kalau duduk itu, Tarik. iya. Pas. Ya. Iya. 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 Ini sudah jadi satu. Kalau biasa tuh kasihan ibu-ibu kalau duduk lama sekali baru jadi. Ya, coba satu. Ya, kita lihat lagi yang lain. Iya. Atau ada bapak-bapak yang mau praktek langsung menjahit? Iya, dua orang. Iya. Jika benang itu ada tiga jarum. Sekalian belajar toh, kasih tarik sama panjang mas, agak lebih sedikit. Ya, iya. Ya, enggak. Iya tidak Ji. Iya langsung Ji. Tabe, mas. Ya, enggak. Kan ikat. Masih dengan jarumnya. Iya. Ya, oke. Terus lagi mas. Enggak jadi masalah. Satu jam tak. Tabe. Di kaki dulu. Terserah mau ikat dulu, bisa juga ikat dulu di. Nah ini ada lagi jarum. Sini mas ujungnya, tarik ujungnya dulu. Coba tarik beliau. Begini jaraknya. Iya, nanti Ji mesti jaraknya. Yang penting tak jahit ki. iya. Mau juga Ya, tarik. Masih ini dulu. Masih dipanjang ini. Iya, harus dipanjang sedikit. Mas. Ya. oke. Coba pegang situ mas, pegang. Ya. Pegangkan situ di ujungnya. Ya. Bukan di perlombaan ini. Bukan. Miring. Enggak apa-apa Ji, Pak. Enggak ada jika ketentuannya kalau miring anunya. Enggak sah kafannya orang enggak Ji. Ya, Tidak apa-apa. ya itu Bapak sudah bagus. Iya, tidak apa-apa. Orang kiri ki. Iya. Kalau sana jadi kayak begini. Ya. Ya, Ini saja Pak. ya kasih ulur sedikit. Iya, Jadi apa saja ini? ya, jadi jelujur. Itu saja. Sini tinggi saja. Iya. Besok ya. Ya, Ya. pegang ujungnya sedikit ya. Kiri, salah posisi. Kayaknya harus gimana Pak? Kendor. Bisa itu. Ya kasih sedikit, jangan terlalu ulur sedikit ya. Ambil banyak. Ya, Tidak apa-apa karena dengan jarumnya. tidak apa-apa. Penting ini mepet Iya, sama-sama. iya. Lurus, tak ikat bersama itu saja. Karena yang sama nanti. Iya, makanya Pas. kalau sebenarnya lebih bagus saja mesin sebenarnya. Ya, kalau ada mesin dah. Iya. Walaupun ada orang sebagian mengatakan
kenapa jahit mesin? Bilang, tidak apa-apa. Sedangkan hidup saja semua pakainya dijahit mesin. Kenapa pada saat meninggal, kenapa tidak bisa dijahit mesin? Ini kan cuma supaya jangan sampai nanti. Iya, itu pun kalau ada kain yang lebarnya seperti ini tidak perlu lagi dijahit. Sisa dipotong. Harusnya itu ya penjual. Ini yang, tapi tidak bisa itu Pak Ustaz. Andainya saya penjual, Iya. saya bikin memang ini utuh. Di utuh bisa, Pak. Artinya saya bikin memang. Iya, maksudnya penjual. utuh, disuruh dijahitkan, sisa dia potong, iya. Bisa dibungkus, Iya. sudah utuh. Iya. Bisa, seandainya saya Iya. penjual bisa besar. Kalau anunya Muhammadiyah itu bagus karena dia kainnya kan tidak ada jahitannya, dia utuh. Jadi dia bisa ambil ukurannya itu orang, dia LK, M, L atau XL. Memang sudah ada ukurannya. Iya. Tapi sudah utuh juga dijual. Sudah utuh, sudah jadi dengan talinya. Iya. Itu bagus ya. Iya. Oh, ada dipersiapkan itu. Kalau di Muhammadiyah ada. Untuk anak-anak, khusus untuk Iya, biasa kalangan Muhammadiyah biasanya ada. Iya. Kalau di Jawa itu ada. ini harusnya ini penjual begini harus supaya Iya, ada maksudnya nilai lebih tambah. praktis. Ada Iya. nilai tambah juga Iya. jualnya tuh. Praktis. Atau kita sendiri mau siapkan ya pergi beli. Iya. Jahit, siapkan dulu. Iya. Hah? Sedikit lagi. Oh, tadi ini diambil semua yang lebihnya ukurannya. Iya. Tiga tadi diambil. Iya, ambil sedikit saja. Iya. Tiga lembar. Bisa juga diambil dari sisa kain, tapi praktisnya itu diambil dari sini karena kan sisanya biasa terlalu panjang. Iya, iya. Jadi kita ambil dari sisa kain, kain yang sudah terpotong. Iya. Masing-masing 1 kali 5 cm saya diambil. Iya, 5 cm saja. Ambil semua supaya rata anunya, Pak. Lebarnya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya jenazahnya tidak terlalu besar, bisa diambil dari satu kain saja untuk 3 cuma kan mengecil. Mengecil ki. Iya, kalau ini kan sama rata semua ini. Iya. Sudah? Iya, sisa 1. Ya. Gimana Pak Ustaz? Belum. Ini harus menghadap ke belakang. Iya, ini di dalam nanti. Oh iya. Iya. Iya, nanti sebentar dilihat caranya mengatur. Iya. Kasih selesai dulu. Ya, baru dimatikan. Sudah? Iya. Ya, setelah ketiganya dijahit, ini kan kain kafan laki-laki. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW diperlakukan bahwa Rasulullah SAW itu dikafani dengan 3 lembar kain putih bergaris dari Yaman, kain katun, kain sahulia namanya. Kan biasa kita lihat di sebagian masyarakat kita laki-lakinya dia bikinkan pakaian. Sebenarnya tidak perlu pakai pakaian. Kalau laki-laki secara umum itu dia cuma 3 lembar kain. Kalau perempuan 5 lembar, tapi 3 lembarnya itu kain seperti ini, dijahit seperti ini. 2 lembarnya seperti ini. Yang pertama dia kerudung, kemudian baju kurung dan sarung. Jadi itu dihitung 1, 2, 3, 2 lembar kain ini kalau perempuan jadi 5, hitungannya dia 5. Kalau laki-laki cuma 3 lembar kain.